Oke, terakhir sebelum kita tanya jawab dan minta penjelasan kepada beliau, kan Al-Fatihah, terus nanti surat terakhir apa Mas? Anas. Gini, saya kira salah satu jalan atau formula dalam kehidupan begini. Jadi di sekolah anak saya yang bungsu itu kebetulan anak saya itu sekolah CI, cerdas istimewa, itu yang loncat-loncat itu. Ya. Ini halal semua ya. Oke. Ya. Nggak tentu, Pak. Jadi ada seorang anak di kelas, itu nakal luar biasa. Setiap anak dibully sama dia, entah dipukul, entah dilempar, entah bukunya disobek dan seterusnya. Pokoknya dia jadi problem di kelas. Sehingga tidak ada seorang pun di kelas itu yang mau bergaul sama ini, sehingga dia merasa terkucil akhirnya. Akhirnya menjadi masalah, akhirnya sampai diatasi gurunya, terus panggilin psikolog, segala macam, makin parah. Makin parah. Anak saya tidak ikut membuli. Anak saya di tengah-tengah. Dia yang dinakalin terus juga, tapi anak saya punya banyak cara untuk menghindari nakalnya. Nah, saya ingin tunjukkan kepada Anda, biasanya ada 3 macam cara di dalam mengatasi masalah. Pertama, bagaimanapun anak yang nakal ini kan tetap murid dan harus disayangi. Sehingga harus ada kebijaksanaan, kearifan, dan treatment budaya dan psikologis yang tetap menyayangi anak itu. Tidak jalan. Tetap nakal. Akhirnya pakai otoritas. Kepala sekolah, psikolog, segala macam. Tidak jalan. Jadi pakai 2 cara. 1 kearifan, yang kedua kekuasaan. Tetap tidak beres masalahnya. Beberapa hari kemudian tiba-tiba beres. Anak ini tidak nakal lagi. Baik. Semua bingung, ibu-ibu, wali murid bingung, kepala sekolah bingung. Kok tiba-tiba baik? Gimana caranya ini? Apa ini yang terjadi? Akhirnya ada yang lapor. Jadi karena diatasi macam-macam nggak bisa, diingetin nggak bisa, pakai kearifan nggak bisa, pakai kekuasaan nggak bisa, pakai kekerasan juga nggak, pakai politik juga nggak bisa, budaya nggak bisa. Ternyata ada yang ngelihat anak itu diseret sama anak saya ke belakang, dekat kamar mandi yang nggak kelihatan, dipukulin di sana. Nah, sejak itu dia baik. Nah, ini Indonesia ya gitu, Mas. Ini kalau pakai kearifan, sampai hari ini kita masih pakai cara pertama loh ini. Ya, pakai cara pertama loh sampai hari ini. Saya masih di tengah-tengah loh ya. Masih Adillah alal muslimin wa aizzah alal kafirin. Saya masih pakai cara nasionalisme sejati. Semua adalah, jadi bedanya Adillah aizzah gini, Mas. Biasanya kalau di terjemahan Al-Quran di surat Al-Maidah 54 itu, mereka yang aku mencintai mereka, mereka mencintai dan mereka mencintai aku, mereka itu bersikap lemah lembut kepada sama muslim dan bersikap keras kepada kafir, kan begitu terjemahannya. Saya ingin berpendapat saya agak berbeda. Kepada orang kafir bukan bersikap keras. Kalau kata-katanya adalah izzah, berarti dari kata aziz, subjeknya. Aziz itu sifat Allah yang maha tidak tega. Rasulullah itu kan disebut oleh Allah azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu tidak tega sama kamu. Kalau kamu sedih, Rasulullah nangis. Kamu miskin, Rasulullah ketawa, bodoh-bodoh melarate. Gitu ya. Lapo kadek nangis barang bodoh kan gitu kan. Itu. Jadi azizun alaihi ma aizzah alal kafir itu artinya tidak tega. Tidak tega sama mereka. Itu yang dijalankan di kelasnya anak saya tadi yang pertama. Tidak tega kok anak ini kok sampai nakalnya kayak gitu. Tidak tega, ayo kita cari cara supaya dia tidak nakal lagi. Demikian juga dalam politik nasional. Ini orang kok nggak tega. Saya kok ada manusia kok kayak gitu toh. Nggak kapok-kapok. Nggak direm-rem mulutnya itu. Nggak mikir dia. Nggak tega saya. Kan gitu kan. Itu namanya aizzah.
Azizun alaihi ma anittum, tidak tega, maka kita cari cara bagaimana supaya dia bisa melakukan transformasi psikologis dan kultural supaya dia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau cara pertama tidak bisa, ya pakai kedua, kekuasaan. Nah, tapi kekuasaannya berpihak kepada dia, kan gitu. Nanti suatu hari kalau terpaksa mungkin cara yang ketiga, kan begitu kira-kira. Enggak, Anda konotatif sih. Maksud saya tidak begitu, cuman menginginkan Anda berkonotasi seperti itu kan gitu. Maksud saya gini Mas, Anda lihat itu metodenya Allah, bukan hanya metodenya manusia. Anda lihat Qul a'udzu birob, terus Anda lihat urut-urutannya. Pertama, Allah hadir sebagai pengasuh, hadir dengan kearifan kasih sayang, Rabbun. Jadi Anda berlindung pertama kepada kasih sayang Allah, kepengetahuan Allah, kepengayomannya Allah. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya. Ini sekarang dengan seluruh keadaan Indonesia Anda baca Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada asuhmu, gitu kalau bahasa Jawa ya. Tapi kalau ini juga tidak menyelesaikan masalah, aku berlindung kepada Malikin Nas. Dia berkuasa, kamu jangan main-main. Jangan dipikir Allah itu sayang-sayang saja, dia juga dahsyat. Allah juga maha berkuasa atas kalian, kan gitu. Tapi ada loh orang yang di depan kekuasaan Allah juga tidak beres-beres masalahnya. Akhirnya Allah ilahin. Ilah itu Allah sebagai dia, Allah sebagai individu, Allah sebagai zat, Allah sebagai bukan raja, bukan pengasuh. Aku, kamu depan karo aku ya kan gitu. Tak seret nang kamar mandi, tak tonyo kan. Ngerti jelas masalahnya Mas ya? Gitu ya Mas ya? Nah, kita tidak perlu menunggu yang ketiga Mas. Kita berharap kepada Allah agar cukup pada yang kedua ini. Saya tidak tahu akan terjadi bagaimana, tapi pokoknya Anda jangan pusing dong, jangan pusing kan.